Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga permainan yang tidak kalah menarik yang ingin kami tunjukkan kepada Anda. Bagaimana pertemuan Anies Giri menghadapi Grandmaster WY pada Superbet Polandia. Bagaimana sesuatu yang sengit terjadi dan bahkan skakmat di atas papan. Anies Giri putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas oleh WY dengan kuda ke F6, C4, E6 dan kuda ke F3 sehingga mengarah anti Nimjo Indian. Pion ke D5 lalu berlanjut dengan G3 mempersiapkan fianchetto. Gajah melakukan skak. Di sini gajah menutup dan gajah juga langsung mundur ke E7. Gajah ke G2 mempersiapkan juga rokade dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Berlanjut permainan oleh WY dengan kuda B ke D7, di mana ke depan untuk mendorong baik pion 2 langkah ke depan. Mantri ke C2, lalu pion ke C6 mempersolid pion satu sama lain. Gajah ke F4 dan berlanjut pion ke A5. Dan Anies Giri melakukan manuver benteng ke D1, lalu A4, A3 menghentikan pion, dan kuda ke sentral juga langsung kuda ke E4. Kuda ke C3 menawarkan kuda, diterima juga kuda menerima kuda, menteri menerima. Pada permainan sebelumnya pernah juga tentunya dimainkan yaitu dengan kuda ke B6 dengan lanjutan C5, maka kuda dapat ke C4 saat ini. B4 misalkan mempersolid, pasan pun bisa terjadi menteri menerima dan permainan pun kembali sebanding. Di dalam pos ini dipilih juga tentunya oleh WY dengan G5, bahkan ia mencoba memberikan serangan yang cukup kreatif ke depan. Dan ini adalah langkah novelty atau langkah baru. Anies Giri melihat hal ini dan ia menarik mundur gajah ke D2 dan F5 saat ini. Lagi-lagi selain mendorong pion, bahkan juga ke depan dapat juga mengusir kuda. Menteri ke C1, di mana dengan ide apabila ke depan pion melaju maka dimakan saja ke depan teman-teman. Dan di sini juga memberikan tekanan terhadap pion. Dan G4 baru saat ini, di mana juga mengancam kuda. Kuda mundur ke E1 dan kuda ke B6 mengancam pion ke depan. C5 berlanjut dan kuda ke C4. Dilanjutkan dengan gajah ke H6 mengancam benteng, benteng ke F7 dan pion ke E3 mempersolid pion satu sama lain. Pion ke E5 mendobrak posisi, terlihat mengorbankan sejatinya tidak karena memperlemah juga pion ke depan. Maka di sini gajah ke F1 menekan kuda. Kuda ke A5 bermanuver ke depan untuk melakukan forkingan. Di sini tanpa menghiraukan hal tersebut, pion menerima pion terlebih dahulu dan kuda ke B3 memforking juga mengancam. Maka di sini menteri ke C2 dan kita lihat teman-teman apabila kuda menerima ini dan ini tidak begitu signifikan bagaimana posisi ini ke depan. Dan WY juga dalam skala Grandmaster inilah teman-teman, tidak hanya untuk kualitas yang diambil atau kualitas benteng, tetapi juga kualitas posisi. Ia justru menerima pion C5 dan ini menarik dan juga opsi terbaik. Kuda ke D3 direspon menawarkan kuda, maka kuda memukul kuda, gajah menerima dan gajah ke 6 berlanjut. Di sini gajah ke F1 mundur juga mendobrak ke depan pion ke H3, menteri ke E8, di mana juga ke depan mensupport pion supaya pion dapat melaju teman-teman. Karena apabila pion langsung melaju, masalahnya menteri dapat menerima pion C6 sehingga menteri ke E8, benteng ke C1, lagi-lagi berlanjut dengan benteng juga ke A5. H3 dilanjutkan, fokus rencana, maka pertukaran pun terjadi. Gajah menerima dan raja ke H8, di mana ke depan hitam atau WY mencoba juga untuk mengaktifkan mengambil alih file G terlebih dahulu. Raja juga ke H2 dari Anies Giri dan menteri ke G8, berlanjut menteri ke E2, lalu menteri ke G6 menekan juga gajah. Gajah ditarik mundur ke F4, benteng ke A8 saat ini bermanuver juga ke depan ke petak G8. Benteng ke D4 mengancam pion. Di sini juga langkah benteng sebuah pilihan tentunya ke depan apabila memang langsung benteng meninggalkan pion ini sehingga H5 terlebih dahulu mencoba membongkar dari file H. Benteng ke G1 lalu benteng ke H7 mendorong juga ke depan, memanfaatkan juga bahwa gajah ke depan akan dipin. Kita bisa melihat teman-teman gajah tersembunyi yang ada di petak E6. Dan Anies Giri melanjutkan dengan menteri ke C2 mengepin pion dan benteng ke G8 saat ini, di mana juga mengorbankan pion ini ke depan, mendorong juga pion melaju sehingga pion tidak bisa menerima pion karena menteri menerima benteng ke depan. Oke, benteng saat ini juga langsung menerima pion teman-teman dan H4 fokus rencana.
Menteri ke-1 mensupport benteng supaya pion dapat menerima pion. Menteri ke-8 secara tidak langsung mengancam benteng ke depan. Disinilah posisi kritikal B4 dipilih teman-teman. Dan ini adalah langkah kesalahan. Tetapi apa yang dimainkan oleh Wei Yi untuk membuat unggul di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu pertama dengan pion H memukul pion G skak, membuka juga file benteng. Kita lihat bahwa gajah di pin saat ini, benteng menerima juga pion, maka benteng ke G4 ini langkah yang sangat sulit ditemukan. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, cukup menarik juga kita bahas bukan apa yang harusnya dimainkan Anies Giri untuk tetap sebanding. G4 adalah langkahnya. Misalkan diterima, gajah bisa menerima saat ini. Kita lihat masih kuat pion ini justru menjadi penghalang bagi hitam. Gajah misalkan juga menerima gajah, benteng menerima, benteng ke G7, maka F3 mensupport benteng. Pertukaran terjadi, menteri ke G6, maka raja juga mensupport pion, dan ini pun masih komplit sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan dengan B4, ini seakan-akan menjebak benteng ke depan. Maka inilah kuncinya teman-teman, di mana dimainkan ke depan ada langkah benteng, terlebih dahulu pertukaran pion terjadi, lalu benteng ke G4, opsi terbaik. Menteri ke F1 saat ini, karena seperti ini, bagaimana jika diterima misalkan, masalahnya pion menerima disupport oleh gajah ini teman-teman, dan gajah sedang dipin. Inilah poinnya sebelumnya. Maka di dalam posisi ini menteri ke F1, maka D4 berlanjut, membuka intinya mengorbankan pion, membuka diagonal gajah. Benteng ke A7 mengancam pion, maka gajah juga langsung mengancam benteng. Di sini gajah juga memukul benteng. Karena seperti ini, apapun opsinya serba salah. Benteng misalkan mundur, maka gajah menerima pion teman-teman, mengorbankan gajah. Menteri menerima, maka benteng menerima gajah skak. Pertukaran menteri ke H5 skak, menteri menutup, menteri memukul menteri adalah skakma. Sangat-sangat menarik dan masih dicoba tentunya di dalam pose seperti ini, yaitu memainkan dengan gajah menerima benteng. Maka di sini gajah memukul benteng double skak, raja menerima, maka pion juga menerima pion. Kita lihat semuanya dijaga teman-teman. Di sini masih berlanjut dengan I4, maka berlanjut menteri ke H5, ancaman skakmat di 2 titik, maka di sini pasrah juga Anies Giri memilih dengan F3, maka menteri ke H2 adalah skakmat teman-teman. Dan kita lihat di sini dengan ide mungkin ke depan dimajukan apabila dilakukan skak di petak H3, maka ditukarkan saja atau raja kabur, tetapi menteri ke H2 justru ini menghasilkan skakmat di atas papan. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Anies Giri 82,3% dan Grandmaster Wei 92,7%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, silahkan pencet like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak ditemukan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.